Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Faris Asgambani di 202501400988. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 4.0 dan 4.1. Dengan chapter 4 sendiri adalah preventive maintenance and troubleshooting. Oke, yang pertama pendahuluan. Pendahuluannya sendiri adalah pemilihan preventif yang efektif, mengurangi kerusakan suku cadang, material, dan sistem, serta menjaga perangkat keras dan perangkat lunak dalam kondisi kinerja yang baik. Jadi, untuk pemeliharaan preventif itu sangat penting sekali. Sebagai profesional TI yang baik, kita harus sering-sering memelihara laptop atau PC kita dengan baik. Selanjutnya, pemeliharaan preventif tidak hanya berlaku untuk perangkat keras, melakukan tugas-tugas dasar seperti memeriksa program apa yang berjalan saat komputer dinyalakan, serta memindai malware dan menghapus program yang tidak digunakan, membantu komputer berfungsi lebih efisien dan dapat mencegahnya melambat. Oke, di sini tuh pemeliharaan preventif itu tidak hanya sekedar tentang membersihkan hardware-hardware yang ada di laptop atau di PC, tapi juga software dan yang lain-lain. Seperti yang paling gampang itu, contohnya itu kita harus sering-sering sendiri membersihkan sampah-sampah yang tertumpuk di dalam laptop kita. Contohnya yang biasa saya gunakan ada persen, temp, explorer, sama TXDR. Itu yang saya sering kali digunakan. Untuk TXDR sendiri itu tentang biasanya itu tentang luah Sundar. Coba dibuka aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Kambani dengan NIM 20250140098. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 4 adalah Preventive Maintenance and Troubleshooting. Oke, yang bab saya akan jelaskan ini adalah bab 4.0 dan 4.1. Misalkan saya jelaskan untuk pendahuluannya sendiri adalah eh, pemeliharaan preventif itu mengurangi kerusakan suku cadang, material, dan sistem, serta menjaga perangkat keras dan perangkat lunak dalam kondisi kinerja yang baik. Oke, sebagai profesional TI sendiri atau anak IT, saya biasanya sering melakukan pemeliharaan preventif seperti membersihkan sampah-sampah eh, yang ada di laptop setelah update software atau apa. Terus juga sering mengecek update BIOS dan lain-lain, serta eh, update-update Windows sendiri sudah saya jalankan semua. Eh, nggak lupa juga eh, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya itu membackup eh, file di dua atau bahkan tiga, seperti di Drive di sendiri, ada di OneDrive sama di eh, Google Drive sendiri. Nah, yang paling umum sendiri untuk pemeliharaan preventif
Tidak hanya berlaku untuk perangkat keras, melakukan tugas-tugas dasar seperti memeriksa program apa yang berjalan saat komputer dinyalakan, membentuk malware, dan menghapus program-program yang tidak digunakan, membantu komputer berfungsi lebih efisien dan dapat mencegahnya melambat. Oke, saya sendiri biasanya itu nggak hanya melakukan pembelian preventif hanya dari hardware saja, tapi software juga seringkali saya rawat. Untuk yang biasanya itu, untuk hal yang paling wajar itu dulu saya nggak tahu pas startup startup apps ini saya banyak yang dinyalain, tapi saya sekarang tidak tahu. eh untuk startup app sendiri itu pas saat komputernya dinyalakan, eh, program-program yang ada misalnya Microsoft Teams, terus ada WhatsApp itu berjalan di latar belakang, jadi sangat banyak sekali menyedot RAM serta itu sangat membuat laptop saya menjadi nge-lag. Sama sebenarnya ada kayak mod bukan modul ya, kayak file sendiri yang punyanya si Windows, punyanya si Microsoft itu namanya RAMMap. Itu juga bisa untuk membuat RAM itu menjadi standby, atau kayak eh, jadi lebih efisien gitu kekat. Terus juga saya juga rutin membersihkan sampah-sampah yang ada di laptop saya. Yang biasa saya gunakan itu adalah Prevtech, persen, dan tem. Oke, selanjutnya saya juga sering mengupdate software untuk melihat fitur-fitur apa saja yang baru, serta keamanan juga jadi lebih terjamin juga. Dan juga pas itu ada suatu pernah kejadian, laptop saya itu mikrofonnya nggak mau nyala. Kayak kayak apa ya, eh, tiba-tiba ngeblank sendiri, suaranya jadi aneh. Itu karena saya belum update software. Makanya setelah saya update, mikrofon saya juga jadi lebih enak lagi sekarang. Itu pentingnya update software. Untuk update BIOS sendiri, saya cuman sekali doang. Pas awal pertama pembelian laptop. Saya itu untuk sekarang, untuk update BIOSnya sendiri itu sudah saya matiin. Update BIOS otomatis, sorry. Sudah saya matiin karena sebelum ada bug, kayaknya saya rasa itu nggak apa-apa deh, nggak usah update BIOS. Soalnya kan belum ada bug juga, dan juga itu resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Ada juga suatu kejadian teman saya itu eh, mengalami update BIOS gagal. Itu karena dia itu nggak tahu kalau laptopnya itu ada update BIOS otomatis. Jadi pas update BIOS itu laptopnya itu nggak sambil dicolok. Makanya setelah itu BIOSnya jadi buruk. Untungnya masih bisa dijamper, nggak sampai eh motherboardnya nggak korupsi. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya, manfaat pemeliharaan preventif. Rencana perawatan pencegahan dikembangkan berdasarkan setidaknya dua faktor. Yang pertama ada lokasi atau lingkungan komputer. Lingkungan berdebu seperti lokasi konstruksi membutuhkan perhatian lebih daripada
daripada lingkungan kantor. Selanjutnya, jaringan dengan lalu lintas tinggi seperti jaringan sekolah mungkin memerlukan pemindaian tambahan dan penghapusan perangkat lunak berbahaya serta file yang tidak diinginkan. Untuk perawatan pencegahan rutin, yang pertama, mengurangi potensi masalah perangkat keras dan perangkat lunak, waktu henti komputer, biaya perbaikan, dan jumlah kegagalan peralatan. Kedua, meningkatkan perlindungan data, umur, dan stabilitas peralatan, serta menghemat biaya. Untuk yang keduanya sendiri, ada perawatan penjagaan tubuh. Berikut beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mencegah tubuh merusak komputer. Pertama, sering bersihkan ganti filter udara casing secara teratur untuk mengurangi jumlah debu di udara. Yang kedua, gunakan kain atau pemrongseng untuk membersihkan bagian luar casing komputer. Jika menggunakan produk pembersih, tuangkan sedikit ke kain pembersih lalu usap bagian luar casing. Untuk saya sendiri biasanya kalau membersihkan casing sendiri, saya biasanya pakai antis, soalnya itu alkoholnya juga nggak terlalu kuat. Terus saya semprot sedikit aja menggunakan kain microfiber. Kenapa saya nggak menggunakan tisu itu? Karena tisu itu kan seratnya itu kan banyak. Terus kalau kena air kan jadi acur gitu. Nah, itu seringkali masuk ke keyboard. Jadinya saya kurang merekomendasikan untuk membersihkan menggunakan tisu. Selanjutnya, tubuh di bagian luar komputer dapat masuk ke bagian dalam melalui kipas pendingin. Itu hal yang sangat wajar sekali. Apalagi kalau tempat-tempatnya itu di ruangan terbuka. Misal, apalagi yang biasa nih, teman-teman yang nongkrong itu pada ada asap rokok atau apa. Nah, itu sering-sering harus dibersihin juga karena asap rokok sama debu-debu yang biasa di tongkrongan itu sangat mengganggu sekali. Apalagi yang ditambang juga itu sangat parah sekali debunya. Terus debu yang menumpuk menghambat aliran udara dan mengurangi pendinginan komponen. Ini hal yang sangat wajar karena aliran udara itu sangat berpengaruh dengan pendinginan komponen. Apalagi fan-nya itu yang biasanya debunya itu udah pada tebal banget. Nah, itu harus segera dibersihin. Minimal ya eh, setahun sekali sih. Sama ganti pasta laptop juga untuk pemeliharaan yang lebih baik. Kalau sering buat pemakaian berat kayak game yang nongkrongnya banyak asap rokok terus kotor gitu kan, banyak debu. Nah, itu saya 6 bulan sekali aja supaya lebih bagus juga sama mengurangi resiko yang enggak lah. Kalau saya sendiri sih biasanya itu 6 bulan sekali kalau mengganti membersihkan fan sama mengganti pasta laptop. Selanjutnya, komponen komputer yang panas lebih rentan mengalami kerusakan. Itu pasti sekali. Bersihkan debu dari bagian dalam komputer menggunakan kombinasi udara bertekanan, penyebut debu ESD, aliran udara rendah, dan kain kecil bebas serat. Selanjutnya, jaga agar eh, udara bertekanan tetap tegak untuk mencegah cairan bocor ke komponen komputer. Jauhkan balon udara bertekanan dari perangkat dan komponen yang sensitif, serta gunakan kain bebas serat untuk menghilangkan debu yang tersisa pada komponen tersebut. Nah, untuk catatannya sendiri saat membersihkan kipas angin dengan sorry, dengan memberikan fan, komputer atau laptop dengan udara bertekanan, tahan bilah kipas agar tetap pada tempatnya. Ini mencegah rotor berburuk. Yang mencegah agar rotor berputar tidak terlalu cepat atau menggerakkan kipas yang arahnya salah. Ini contoh-contoh
yang seringkali jarang dirawat sampai tebel begini. Oke, dan selanjutnya saat komponen internal. Berikut daftar periksa dasar komponen yang perlu diperiksa untuk mengetahui adanya debu dan kerusakan. Yang pertama, rakitan heatsink dan kipas CPU. Kipas harus berputar bebas, kabel daya kipas harus terpasang dengan aman, dan kipas harus berputar saat daya dinyalakan. Dua, modul RAM. Modul harus terpasang dengan aman di slot RAM. Pastikan klip penahan tidak longgar. Yang ketiga, perangkat penyimpanan. Semua kabel terhubung dengan kuat. Periksa apakah ada jumper yang longgar, hilang, atau terpasang tidak benar. Selanjutnya, skrup. Skrup yang longgar di dalam casing dapat menyebabkan korsleting. Selanjutnya, ada kartu adaptor. Pastikan kartu tersebut terpasang dengan benar dan dikencangkan dengan skrup kunci di slot ekspansinya. Kartu yang longgar dapat menyebabkan konsleting. Penutup slot ekspansi yang hilang dapat memungkinkan debu, kotoran, atau hama masuk ke dalam komputer. Selanjutnya, kabel. Periksa semua sambungan kabel, pastikan pin tidak patah dan bengkok, serta kabel tidak terjepit, tertekan, atau bengkok parah. Skrup pengikat harus dikencangkan secukupnya dengan tangan. Perangkat daya, periksa stop kontak, limit lonjakan arus, dan perangkat UPS. Pastikan perangkat berfungsi dengan baik dan terdapat ventilasi yang memadai. Selanjutnya, keyboard dan mouse. Gunakan udara bertekanan untuk bersihkan keyboard, mouse, dan sensor mouse. Selanjutnya, untuk masalah lingkungan. Lingkungan pengoperasian yang optimal untuk komputer adalah sih bebas dari potensi kontaminan dan berada dalam kisaran suhu dan kelembapan yang ditentukan oleh pabrik. Ikuti panduan ini untuk membantu memastikan kinerja pengoperasian komputer yang optimal. Jangan mengalami ventilasi atau aliran udara ke komponen internal. Nah, ini seringkali biasa kita lakukan eh, bermain laptop itu di kasur. Jadi ventilasi udaranya sendiri itu kehalang. Jadi sering biasanya kan banyak debunya juga. Jadi itu fan itu kehambat pas nyedot ke max itu. Jaga suhu ruangan antara 45 hingga 90 derajat Fahrenheit. Jaga tingkat kelembapan antara 10 dan 80%. Serta rekomendasi suhu kelembapan berbeda-beda tergantung produsen komputer. Telusuri nilai-nilai yang direkomendasikan untuk ter dalam kondisi ekstrim. Oke, setiap komputer itu beda-beda tergantung produsen komputernya. Yang sejauh ini yang saya kenal dalam Asus TUF itu ada yang namanya military grade. Jadi daya tahan pas lingkungan ekstrim itu jadi lebih tahan. Oke, selanjutnya perangkat lunak. Pastikan perangkat perangkat lunak yang terpasang sudah yang terbaru. Ikuti kebijakan organisasi saat menginstal pembaruan keamanan sistem operasi dan pembaruan gerak. Ini seringkali juga makanya sering-sering untuk update Windows untuk keamanannya itu sudah terbaru. Untuk kalau mau lebih aman lagi bisa menggunakan kayak pihak ketiga yang biasanya itu McAfee itu juga bisa. Tapi menurut saya eh, security dari Windows sendiri itu sudah cukup. Kalau tidak neko-neko. Oke, ada sedikit cerita. Pas itu laptop teman saya itu eh, kipas GPU-nya mati. Yang pertama itu yang sering dialami oleh dia itu laptopnya itu sering kali overheat walaupun pas pekerjaan ringan. Nah, sama pas apalagi pas main game tuh sangat panas sekali. Nah, pas itu kan udah nih ketahuan.
dibongkar. Ternyata kipas GPU-nya itu mati. Nah, itu harus harus cepat diganti agar nggak rusak GPU-nya karena kan soalnya suhunya itu udah mulai nggak wajar, apalagi nyampe ke 90 ke atas. Udah panas banget itu. Oke, selanjutnya soal-soal yang ada di modul ini sendiri. Pertama, 4 alat yang dibutuhkan oleh seorang teknisi saat melakukan perawatan berjalan pada PC desktop. Ah, yang pertama itu eh, apa? Pasti sekali obeng, terus scan bebas serat, pergelangan antistatis ini harus selalu dibawa serta kaleng udara bertekan. Terus masalah utama yang berkaitan dengan kabel di dalam PC. Pertama sekali, tadi menjepit, biasanya terjepit kabelnya sama pinnya bengkok. Terus, yang manfaat yang diperoleh untuk melakukan perawatan penjagaan berkala pada PC desktop. Yang pertama, masa pakai peralatan yang lebih lama, lebih sedikit pelanggaran keamanan, mengurangi waktu henti komputer. Terus, seorang pekerja tambang menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja dengan laptop di dalam tambang. Tiga faktor apa yang paling menjadi perhatian teknisi saat melakukan perawatan pencegahan pada laptop? Jelas sekali, debu, kelembapan, sama keyboard kotor kalau ditambang itu. Terus, saran dari isi lupa membawa alas antistatis untuk melakukan perawatan pencegahan pada besi di area resepsionis karena area resepsionis tidak berkarpet, melepas sepatu dan kerja hanya dengan kaos kaki adalah solusi yang dapat diterima daripada membuang waktu berharga untuk kembali ke kantor mengambil alas stabil. Itu sangat-sangat kesalahan fatal kalau nggak sampai bawa alas anti statis. Itu sangat perlu agar kan manusia itu sensitif sekali ya dalam komponen-komponen PC karena manusia sendiri itu punya listrik statis yang udah diciptain dari sana. Jadi listrik statis manusia itu kalau berdekatan sama PC dalam pas itu modul satu saya pernah baca eh, berapa eh, volt atau milisekian itu langsung merusak komponen PC. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang muter-muter atau nggak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasha Ramadan dengan NIM 202501409092 dari kelas B. Jadi saya akan menjelaskan atau resume salah satu materi pada modul 4. Dan materi yang saya akan jelaskan yaitu materi 4.2.1 troubleshooting process steps. Next 4.2.1.1 Introducing to troubleshooting. Troubleshooting requires an organized and logical approach to problems with computer and other components. Sometimes issues arise during preventive maintenance. At other times, a customer may contact you with a problem. A logical approach to troubleshooting allows you to eliminate variables and identify causes of the problems in a systematic order. Asking the right question, testing the right hardware, and examining the right data helps you understand the problem and form a proposed solution. This section presents the approach to problem solving that you can apply to both hardware and software.
Note the term customer as used in the course is any usage that requires technical computer assistance. And before you begin troubleshooting problems, always follow the necessary precautions to protect data on a computer. If your work results in data loss for the customer, you or your company could be held liable. The one data backup. Data backup is a copy of data on a computer hard drive that is saved to another storage device or to cloud storage. If you are unsure that the backup has been done, do not attempt any troubleshooting activities until you check with the customer. Here is a list of items to verify with the customer that a backup has been performed. In date of the last backup, content of the backup, data integrity of the backup, and availability of all backup media for data storage. If the customer does not have a current backup and you are not able to create one, ask the customer to send a liability reserve form. Permission to work on the computer without a current backup available. Release from liability of data is lost or corrupted. Deskripsi of the work to be performed. Next, 4.2.1.2 troubleshooting process steps. In step 1, identify the problem. Step 2, establish a theory of probable cause. Step 3, test the theory of determine the cause. Step 4, establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. Step 5, verify full system functionality and if applicable implement preventive measures. And the last steps, document finding, action and outcomes. Identify the problem. The first step in the troubleshooting process is to identify the problem. During this step, gather as much information as possible from the customer and from the computer. When you talking to the customer, follow these guidelines. Ask the question to gather information. Do not use industry jargon. Do not tell down to the customer. Do not insult the customer and do not accuse other customer of causing the problem. And the table below lists some information. In step 1, customer information, company name, contact name, address, and phone number. Computer configuration, manufacturer and model, operating system, network environment, connection type. Problem description, open-ended question, closed-ended question. Error message, beep sequence, LAD, and pause. For open-ended and closed-ended question,
Open-ended questions allow customers to explain the details of the problem in their own words. Use open-ended questions to obtain general information. In documenting response, document the information from the customer in the work order, in the reply log, and your report journal. Write down anything that you think make the important for you or another technician. The small details often lead the solution of a difficult or complicated problem. In BIP codes, each BIOS manufacturer has a unique BIP sequence, a combination for long and short BIPs for hardware failures. When troubleshooting, power on the computer and listen as the system proceeds to the post. You must computer emit one beep to indicate that the system is boot properly. And if there is an error, you might hear multiple beep. Document the beep code sequence and research the code determine the specific problem. In BIOS information, if the computer boots and stop after the post, investigate the BIOS settings. Diagnostic tools conduct research to determine which software is available to help diagnose and solve problem. There are many programs to help you troubleshoot hardware. For instance, a hardware manufacturer might provide a tool to boot the computer and diagnose why the hard drive does not start the operating system. And so let's Microsoft Windows component to learn more. In Event Viewer, the Event Viewer application records the following information about the problem: what problem occurred, date and time of the problem, severity of the problem, source of the problem, event ID number, which user was logged in when the problem occurred. Device Manager. In Device Manager, display all the devices that are configured on a computer. The operating system flags the devices that are not operating correctly with an error icon. An arrow down means the device has been disabled. A yellow question mark indicates that the system does not know which driver to install for the hardware. And Test Manager. Test Manager displays the application and background process that are currently running. With the Test Manager, you can close applications that have stopped responding. You can also monitor the performance of the CPU and virtual memory. View all processes that are currently running and view information about the network connection. Next, establish a theory of probable case. The second step in the troubleshooting process is to establish a theory of probable case. First, create a list of the most common reasons of the error. If necessary, conduct internal look or journal or external research based on the symptoms. The next steps of the troubleshooting process involve testing at possible case. And step 2, the device is powered off. Power switch for an outlet is turned off.
Source protector is turned off, lost external cable connection. Non-bootable disks in designated boot drive encourage boot order in BIOS up. Next, test the theory of determine the cause. You can determine an exact cause by testing your theories of probable cause one at a time. Start with the quick and easiest. As you become more experienced at troubleshooting computer, you will work through the step-in process faster. For now, practice each step to better understand the troubleshooting process. In step 3, common steps to determine cause. Ensure the device is powered on. Ensure the power switch for an outlet is turned on. The source protector is turned on. Ensure external cable connection are secure. Ensure that the assigned boot drive is bootable and verify that boot order in BIOS setup. And if you can determine the exact cause of the problem after testing all your theory, establish a new theory of probable cause and test it. If necessary, escalate the problem to a technician with more experience. And before you escalate, document each test that you tried as shown in the work order below. Next, establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. After have determined the exact cause of the problem, establish a plan of action, resolve the problem, and implement the solution. Sometimes procedure can correct the problem. If a quick procedure does correct the problem, verify full system functionality, and if applicable, implement preventive measures. A procedure does not correct the problem, research the problem further, and then return to step 2, establish a new theory of the probable cause. And the note, always consider corporate policies, procedure, and impact before implement any change. Continue the process until you have found appropriate solution. In step 4, if no solution is received in the previous step, further research is needed to implement the solution. Helpdesk, repair logs, other technician, manufacturer fake websites, technical website, new group, computer manuals, device manual, online forum, internet search. Next, verify full functionality and if applicable, implement preventive measures. After the repairs to the computer have been completed, continue the troubleshooting process by verifying full system functionality and implementing the preventive measures needed. Verify full system functionality and confirm that you have solved the original problem
and ensures that you have not created another problem while repairing the computer. Whenever possible, have the customer verify the solution and system functionality. In the step 5, verify full system. Reboot the computer, ensure multiple applications work properly, verify network and internet connection, print a document from one application, ensure all attached devices work properly, ensure no error messages are received. And the last, document finding, action and outcomes. After the repairs to the computer have been completed, finish the troubleshooting process with the customer, explain the problem and the solution to the customer verbally and writing the figure. Show the steps to take when you have finished repair. And verify the solution with the customer. If the customer is available, demonstrate how the solution has been correct the computer problem. Have the customer test the solution and try to reproduce the problem. When the customer can verify that the problem has been resolved, you can complete documentation for the repair in the work order and your journal. Include the following information in the documentation. Uh, Number 1, description of the problem. Number 2, steps to resolve the problem. Number 3, components used in the repair. The last step 6, document finding, action and outcomes. Discuss the solution, implement with the customer. Have the customer verify that the problem has been solved. Provide the customer with all paperwork. Document the steps taken to solve the problem in the work order and in the technician journal. Document any component used in the repair. And the last, document the amount of time spent the resolve problem. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Araya Kalendra Abimanyu dengan NIM 202501400054 dari kelas B. Baik, di sini untuk melanjutkan presentasi untuk modul 4, Preventive Maintenance and Troubleshooting. Selanjutnya pada poin 4.2.2, yaitu Common Problem and Solution for VC. Jadinya di sini kami akan membahas tentang masalah yang sering muncul beserta solusinya pada PC atau personal computer. Baik, di sini computer problems can be attributed to hardware, software, network, or some combination of the three. Jadinya problem pada komputer itu bisa melibatkan atau bisa terjadi pada hardware, software, internet, network, maupun kombinasi dari ketiganya. You will resolve some types of problems more often than others. These are some common hardware problem. Oke, untuk pertama
Kami akan membahas tentang masalah pada hardware terlebih dahulu. Di sini ada 5 poin. Oke, yang pertama di sini ada storage device atau penyimpanan. Storage device problem are often related to loose or incorrect cable connection, incorrect drive and media format, and incorrect jumper and BIOS setting. Baik, untuk device penyimpanan atau storage device itu biasa itu dia tuh masalahnya itu terletak pada kabel. Ya, kabel baik kabelnya longgar maupun kabelnya rusak serta kabelnya salah. Incorrect cable connection. Dia juga eh indikasi itu pada drive-nya salah. Ada juga di sini media penyimpanannya media formatnya salah dan juga pada BIOS settingnya. Selanjutnya itu ada motherboard and internal component. Jadi motherboard dan komponen internalnya. These problems are often caused by incorrect or loose cable, failed component, incorrect drive, and corrupt update. Di sini seperti sama yang sebelumnya, sama yang storage device, tentu saja di sini karena dia komponen elektronik tentunya ada kabel. Nah, kabel itu bisa juga seperti yang tadi longgar, salah maupun rusak. Dan di sini juga bisa karena drivernya salah dan korup update. Jadi saat update BIOS itu dia tuh korup. Selanjutnya tuh power supply. Power problems are often caused by faulty power supply, loose connection, and in the inadequate wattage. Masalah power atau masalah daya itu biasanya tuh tentu saja dari faulty power supply, kerusakan pada power supply-nya. Terus juga bisa longgarnya kabel dan juga hubungannya sama listrik rumah. Selanjutnya ada CPU and memory. Processor and memory problems are often caused by faulty installation, incorrect BIOS setting, inadequate cooling and ventilation, and compatibility issue. Untuk CPU dan memori di sini yang sering itu seperti kesalahan dalam instalasi atau pemasangan. Yang kedua itu adanya kesalahan pada BIOS settingnya. Setelah itu kurang memadainya sistem pendingin dan juga ventilasinya serta masalah kompatibilitas. Dan terakhir ada display. Display problems are often caused by incorrect settings, loose connection, and incorrect corrupt driver. Tentu saja di sini bisa juga dengan settingan yang salah, kabelnya yang longgar maupun rusak, serta driver yang korup atau drivernya salah. Oke, di sini untuk yang lebih rincinya lagi tuh di sini itu untuk bagian storage device. Di sini ada beberapa. Ada komputernya tidak mengenali storage device-nya. Terus di sini ada jika masih jadi untuk zaman sekarang harusnya itu sudah jarang yaitu optical disc atau CD. Selanjutnya itu ada hubungannya sama di CD tadi yang nggak bisa dieject, nggak bisa dikeluarkan. The computer does not recognize a removable external drive. Jadi ketika kita memasakkan external drive sendiri, itu komputer tuh tidak mengenalinya atau tidak membacanya. Habis itu ada a media reader cannot read memory cards that works properly. Media reader berarti di sini memory card ya, dia tidak terbaca dengan baik per komputer. Lalu ada retrieving or saving data from USB flash drive is slow. Jadinya saat kita transfer file atau memindahkan file dari USB flash drive ke PC kita tuh dia tuh terasa lama. Oke, untuk yang pertama di sini komputer tuh tidak mengenali storage device kita, bisa jadi kabelnya longgar atau oh ini power cable, jadi yang langsung ada kabel yang power apa ya kabel listriknya, power cable-nya itu longgar maupun di sini juga kabel datanya yang longgar. Jadi ada dua kemungkinan.
Selanjutnya di sini juga ada storage device setting in BIOS incorrect. Jadinya ngaruhnya juga ke pada settingan BIOSnya juga harus dicek. Selanjutnya itu optical disk ya, bisa jadi CD kita tuh kita masukinnya kebalik atau data sudah ada CD di dalam drive. Bisa juga CD-nya yang rusak, bisa juga CD-nya tuh format filenya salah, dan juga bisa pada drive-nya, pada optical drive-nya itu rusak. Selanjutnya di sini the computer will not eject the optical disk. Ya, salah satu masalah juga yang mungkin zaman sekarang udah sedikit yang mengalami ya karena sudah banyak apa ya sedikit orang yang masih menggunakan CD. Jadi di sini seperti di sini CD-nya nggak bisa keluar, will not eject the optical disk. Bisa jadi optical drive-nya itu jam itu rusak atau nyangkut. Nah, di sini bisa solusinya itu memasukkan pin in the small hole. Jadi seperti bisa peniti maupun pokoknya intinya jarum kecil small hole next to the eject button. Jadi di samping eject button itu ada lubang kecil yang berfungsi sebagai bisa dibilang emergency lah, emergency button. Jadi kan mesti kita colok dengan jarum. Nah, to open the drive. The optical drive has been locked by software. Jadi ini hubungannya sama software ya. Kita bisa reboot komputer kita. And the optical drive is faulty. Jadinya optical drive-nya tuh rusak ya. Bisa kita ganti. Di sini komputer tidak mengenali external drive ya. Itu bisa jadi. Berarti yang pasti pertama itu kita ngeceknya tuh di BIOS settingnya dulu. Habis itu cara posisi external drive-nya apakah dia menggantung itu juga bisa pengaruh karena ketika contoh tidak di tempat yang rata kita colok ke external drive kita ke PC itu bisa jadi kabelnya juga longgar. Nah, jadi itu perlu diperhatikan juga saat kita menancapkan kabel external drive-nya. Dia juga external drive-nya yang rusak. Oke, di sini ada memory card-nya tidak bekerja dengan sempurna. Bisa jadi the media reader does not support the memory card type. Ya, itu bisa jadi. Jadi media reader itu tidak mensupport memori tipe memory cardnya. Di sini juga ada media reader is not connect correctly. Ya, seperti yang tadi kabel longgar, kabel rusak. Nah, itu juga bisa sangat terjadi. The media reader is not configured. Nah, ya. Yang pasti emang selalu ada hubungannya dengan BIOS setting. Jadi media readernya yang rusak. Di sini ada retrieving of saving data from USB flash drive is slow. Motherboard ya. Ketika kita memindahkan file dari flash drive ke PC itu bisa jadi lam bisa lambat ya karena apa? Karena bisa jadi motherboardnya nggak support USB 3.0. Jadinya proses transfernya itu lambat. The port is set to full speed in the BIOS setting. Jadi kita juga perlu ngecek apakah sudah full speed pada BIOS settingnya saat transfer file. Oke, di sini selanjutnya ada motherboard and internal component. Untuk jam pada komputer tuh mulai telat-telat, jadi nggak sesuai sama jam aslinya. Itu bisa jadi kita cek di CMOS baterainya. Bisa jadi longgar, bisa jadi sudah habis. Di sini setelah update BIOS, komputernya nggak mau nyala. Berarti apa? Kita bisa menghubungi customer service pabrikan motherboard kita untuk mengirimkan BIOS chip yang terbaru. Tapi juga ada if the motherboard has two BIOS chip. Jadi ada beberapa kondisi motherboard mempunyai dua chip. Nah, kita bisa menggunakan chip yang kedua tersebut. Di sini komputer display
the incorrect CPU information when the computer boots. Oke, jadi the CPU settings are not correct in advanced BIOS setting. Jadi ya, selalu ada mulai dengan BIOS setting, kita mesti cek-cek dulu BIOS settingnya agar sesuai, agar kompatibel. The built-in NIC has stopped working. The NIC hardware has failed. Install new NIC into an open expansion slot. The computer does not display any video after installing a new PCIe video card. Jadi, ketika kita menginstal PCIe video card yang baru, tapi komputer itu tidak menampilkan apa-apa. Nah, ini kita bisa lihat di sini BIOS settingnya, kita setting dulu. Itu juga saja, jadi ketika kita ada upgrade atau menginstal komputer yang baru, kita harus cek dulu pada BIOS settingnya. Jika terjadi malfungsi atau ada error seperti ini, displaynya tidak jalan. Oke. You can hear User can hear fans spinning but the computer doesn't start. There are no beeps from the speaker. Oke. Jadi ketika kita menyalakan PC-nya, CPU fan-nya nyala, cuma layarnya tidak menampilkan apa-apa, bahkan tidak ada bunyi beeps dari speaker. Post procedure is not executing. Berarti bisa jadi kabelnya atau CPU-nya antara dia salah penempatannya, salah instalasinya, ataupun rusak. Bisa jadi pada komponen motherboard yang lain. Selanjutnya di sini ada motherboard capacitor are distance, swollen, emitting residue, or bulging. Bisa jadi dari panas, power source or spike itu seperti lonjakan listrik tiba-tiba. Nah, itu bisa mempengaruhi pada PC kita. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan itu HP, laptop, PC. Intinya musuh utama elektronik adalah daya listrik yang tidak stabil. Tidak hanya di PC sebenarnya. Oke, di sini untuk power supply, the computer will not turn on. Ya, komputernya nggak mau nyala. Di sini baik banget. Uh, Probable cause-nya, kemungkinan penyebabnya di sini, computer is not plugged into AC outlet. Berarti ya nggak dicolokin ke saklar, stop kontak. This is a fault. Bisa jadi stop kontaknya yang bermasalah. Power cord is faulty. Power supply switch is not turned on. Power supply switch is set to incorrect voltage. Nah, ini juga harus diperhatikan. Pastikan kita meng mengset atau mengatur pada voltase yang benar. The button is not connected correctly in the front panel connector. The power supply has failed. Power supply sendiri yang rusak. The computer reboots turn off unexpectedly, or there is smoke or the smell of burning electronics. Jadi komputernya tuh reboot, tapi dia tiba-tiba mati tak diduga, atau mungkin ada asap atau bau gosong elektronik. Nah, itu bisa jadi power supply-nya tuh udah mulai rusak. Tentu saja kita mesti ganti. Oke, di sini ada CPU and memory. The computer will not boot or its locks up. Jadi PC kita tuh nggak mau nyala. Bisa jadi di sini ada overheat CPU-nya. Tentu saja kita mesti reinstall, replace, dan juga kalau bisa menambahkan kipas agar sirkulasi atau sistem pendinginnya itu lebih baik. The CPU fan is failing ya. Kipas CPU-nya ya itu sangat penting akan mengurangi overheat pada CPU-nya tadi. Ada juga CPU-nya yang rusak. Oke. Di sini juga ada CPU fan is making an unusual noise. Jadi bisa jadi fan CPU-nya tuh apa ya mengeluarkan suara-suara yang aneh. Di sini bisa jadi
bahwa ya emang satu kemungkinannya aja CPU fan-nya juga mulai rusak. The computer reboots without warning, lock up and display error message. Bisa jadi the front side bus is set to high. Ya, kita reset factory, reset ke settingan pabrik lah. Oke, CPU multiplier is set to high. Ya, intinya kita mengset ke settingan awal. Kita turunin settingannya. After upgrading from single core CPU to dual core CPU, ya setelah update dari single core ke dual core, the counter runs-nya lebih lambat dan hanya menunjukkan satu CPU pada test manager. Nah, berarti apa? Berarti ini baik lagi BIOS. Intinya setiap kita install, upgrade, ini menambahkan komponen baru. Kita harus cek selalu settingan BIOS ya. Oke, a CPU will not install onto the motherboard. Berarti tipenya salah, tipe CPU-nya salah. The computer does not recognize the RAM that was added. RAM-nya salah, tipe RAM-nya, the RAM has been added not is the same ya. Jadinya RAM kan kadang kalau untuk ini laptop saya itu RAM-nya hanya 1 8 GB. Cuma ketika misal 8 GB tipenya DDR tipe A ini tipe A. Nah, ketika saya nambahin RAM lagi tapi tipenya B itu nggak bisa ya karena dia nggak sama dengan RAM yang sudah ada lebih dahulu. The new RAM is loose in the memory slot, yaitu proses pemasangannya aja yang longgar ya. Setelah update Windows, komputernya jalannya lebih lambat. Nah, berarti ya sudah waktunya RAM-nya. Ini bisa ditambah. The video card does not have enough ya. Video cardnya memori nggak cukup. Install video card data ya. Kita install lagi video cardnya. Nah, di sini ada untuk display. Oke, display has power but no image on the screen. Bisa jadi ya kabel lagi. Di sini kita lihat kabel yang antara longgar maupun rusak. The computer is not sending a video signal. Nah, di sini juga ada apa? Komputer itu nggak mengirimkan sinyal video ke external device, ke external display. Jadi kita bisa menggunakan use the VN key along the with multi-purpose key to toggle to the external display. Display is flickering, kedip-kedip ya. Di sini image on the screen is not refreshing fast enough. Ya, kita bisa setting lagi refresh rate pada layar kita. The display inverter is damaged malfunctioning. Disable display unit and replace the inverter. Nah, ini inverternya kita mesti ganti. The image on the looks dim tuh kelihatan lebih gelap. Nah, ini the LCD backlight is not properly adjusted. Jadi, ya ini hardware ya, LCD backlightnya tuh tidak di-adjust dengan baik. Oke, the image on the screen appear flash line, patterns, and color artifact. Jadi seperti nongol lightsaber ya. Ada garis-garis pada layar. Nah, di sini bisa jadi display not properly connected, ya seperti tadi koneksinya kabel. GPU-nya overheat, mas ada juga GPU-nya tuh rusak, ya kan, malfunction. Wis itu the display has a ghost, ya. Ini ada display is experiencing burn-in. Oh, ada dot hitam di layar ya. Kita ganti displaynya, ya kan? Kita bisa power off display and unplug from power source for few hours. Oke. Terusnya the monitor has oversized image and icon. Ya. The driver has become corrupt. Nah, itu drivernya bisa korup. Ya, kita mesti update. Kalau nggak kita install ulang drivernya. Dan ini settingannya juga mesti kita cek juga. Projector overheat and shut down. Berarti apa? Berarti kipasnya. Ini kalau overheat kita mesti cek dulu sistem pendinginannya, yaitu kipas. Maksudnya bisa jadi gagal. Dan juga fans are clogged. Jadinya ventilasinya itu kadang tertutupi debu. Projector is in enclosure. Remove the enclosure. Jadi pastikan ventilasinya itu tidak dihalangi oleh benda apapun. Oke.
Oke, oke. Ini multiple monitor setup display not line. Oke, jadi ini bisa jadi di sini. Ya, ini ketika kita align monitornya, pastikan orientasinya benar. PGA mode. Oke, terus save mode. Berarti kita bisa reboot, re, ya. Driver has become corrupt. Nah, driver itu bisa korup, jadi kita bisa update dan install ulang drivernya. Jadi juga ada apply troubleshooting process to computer, component, and peripheral. Jadi kita mengaplikasikan proses troubleshooting pada komponen komputer. Di sini ada personal reference tool. Nah, ini personal itu berarti pribadi. Referensi pribadi. Di sini ada notes. Jadi setiap kita melakukan troubleshooting atau melakukan reparasi, pastikan kita refer this note to very repeating step. Jadi misal kita sudah membongkar ini, cuma nggak jadi, nah kita tetap catat tuh. Jadi biar ntar pas misal kita lanjut hari esoknya, kita tidak mengulangi langkah yang sama. Tuh. Ada jurnal berarti include description of the problem, possible solution, and pinta. Dari sini jadi di sini jurnal itu berarti sudah gabungan dari yang lalu-lalu, ya kan? Nah, jadi solusi ini s- kemungkinan solusinya apa? Nah, itu juga dicatat. History of repair, nah ini juga pastikan ketika apa namanya nih, the sales tadi kan determine what work has been from a specific counter in the past. Jadinya ketika kita misalnya masalah pada webcam, nah kita tuh catat semua usaha apa yang telah kita lakukan. Misal kita ganti kabelnya lah atau yang lain, nah itu harus kita catat. Meskipun misalnya ganti kabel tidak mengubah apa-apa, cuma kita tetap harus catat. Internet referensi, nah ini referensi di internet bisa jadi mungkin kalau yang lebih aman kita bisa kontak customer service-nya. Customer service-nya kita bisa kontak ya. Meski apa maupun ya itu tergantung kita kerusakannya apa. Misalnya motherboard berarti kita ke pabrikan motherboardnya atau ke speaker kita ke speakernya. Atau bisa juga kita pakai AI ya zaman sekarang. Di sini juga ada masalah yang advance jadi yang jarang muncul ya. Rate cannot be found. Di situ juga bisa. Rate control not receiving power. Nah, berarti ya kita harus cek kabel connectionnya. Ya, BIOS setting lagi. Kita cek lagi BIOS settingnya. Bener apa enggak? Itu ya. Bis itu ada counter is high pitch slow performance. Ya, counter have not enough RAM ya. RAM ya. Ya, RAM. Bisa juga overheating juga bisa jadi. Nah, after updating the BIOS firmware, the computer will not start. Ya, BIOS firmware. Ya, update BIOS ya, terinstall dengan baik. Ya, berarti kan kita bisa restore the original firmware on board. Ya, kita bisa mengembalikan versi originalnya lagi. Ya, itu tadi seperti yang tadi juga, kalau punya dua chip BIOS, kita bisa gunakan yang keduanya. Jika enggak, kita menghubungi pabrikan motherboardnya. Oke, nah, ini seperti yang tadi ya. Biasa tidak mengenali multi-core CPU. Nah, kita BIOS lagi. BIOS adalah kunci. Oke, read not found error message display. Berarti read controlnya kita mesti cek lagi. Drivernya apakah sudah terinstall dengan benar. Baik, selanjutnya di sini 4.3. Oke, conclusion summary. Oke, jadi pada chapter ini kita sudah mempelajari tentang maintenance and troubleshooting preventif yaitu mencegahnya. Nah, manfaatnya itu apa sih kan? Kita juga bisa lihat di sini bahwa fewer potential hardware and software problem. Jadi, ketika kita menjaga PC kita bisa menurunkan potensi kerusakan pada hardware dan software PC kita. Habis itu less computer downtime. Jadi PC kita tuh bisa diajak kerja, diajak belajar. Intinya less computer downtime. Habis itu ada lower repair cost, jadi mengurangi biaya reparasi.
less frequent equipment failure. Jadinya kemungkinan komponen-komponen rusak itu bisa berkurang. Nah, itu juga pentingnya membersihkan debu, ya kan, agar ventilasi sistem pendinginnya itu berjalan dengan bagus. Nah, karena ya itu bisa membuat kerusakan lebih parah. Jadi kita mesti lebih baik menjaga daripada mengobati atau memperbaiki. Oke, oke, oke. Di sini baik ya, building air filters clean. Nah, itu bisa air filter udara ya, air filters. Bisa cleaning the outside the computer case, membersihkan luaran komputer case-nya, itu removing dust inside the computer. Dan untuk membersihkan debu pada komponen dalamnya itu kita bisa gunakan compress air ya. Bisa juga pompa mungkin bisa ya. Yang penting kan dihembuskan dengan angin. Jangan dilap-lap. Bisa kesenggol malah riuh kan. Oke, baik. Baik, sekian dari saya, peserta dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 untuk menjelaskan modul 4 atau chapter 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.